Hujan baru saja reda ketika Andra menuruni bukit kecil di tepi lembah. Udara basah menguap dari tanah, menyatu dengan aroma anyir dari pepohonan tua yang tumbuh liar di sekitar dusun Karangjati. Langkahnya lambat, sepatu kainnya basah dan berlumpur. Di pundaknya tergantung karung berisi sisa hasil kebun yang tak seberapa. Beberapa batang singkong, 2 buah pepaya kecil, dan sekerat kelapa setengah busuk. Andra tahu itu tak cukup untuk makan malam, tapi ia juga tahu tak ada pilihan lain. Ibunya sedang terbaring demam, dan adiknya, Dina, bocah perempuan usia 7 tahun, batuk darah sejak 2 minggu lalu. Berobat ke puskesmas? Uang 100.000 saja mereka tak punya. Ra, kamu dari kebun? Suara lemah ibunya terdengar dari dalam rumah panggung reot itu. Dinding kayunya sudah miring, atapnya bocor, dan lampu gantung kecil di ruang utama hanya menyala redup, seolah ikut sakit bersama penghuninya. Iya, Bu. Dapat singkong sama pepaya. Lumayan buat makan malam. Andra mencoba tersenyum, tapi senyuman itu tak pernah sampai ke matanya. Ibunya batuk. Parah. Batuk yang terdengar seperti suara ranting patah, kering dan menyakitkan. Andra menghela napas panjang. Ia duduk di sudut, membuka ponsel jadulnya. Tak ada pulsa. Tak ada sinyal. Tak ada harapan. Dunia seperti tak sudi menyentuh desa Karangjati, dusun terpencil yang bahkan tak ada di Google Maps. Namun malam itu berbeda. Di balik kabut dan embusan angin yang dingin, terdengar suara aneh dari luar rumah. Lembut, bagai bisikan. Seolah memanggil namanya. Andra? Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Bu dengar suara barusan? Tanyanya. Ibunya hanya menggeleng, lalu kembali memejamkan mata. Andra bangkit. Ia membuka pintu rumah. Kabut menyelimuti halaman depan. Jauh di seberang ladang, dekat pohon randu yang konon angker itu, ada siluet seseorang. Atau sesuatu. Tinggi. Langsing. Rambut panjang terurai. Andra terdiam. Siluet itu tak bergerak, tapi seolah menunggu. Dan entah kenapa, ia melangkah mendekat. Desa Karangjati dikenal sebagai desa terkutuk. Orang-orang tua di pasar kecamatan sering bercerita tentang kutukan perempuan bunian yang konon menempati lembah di bawah pohon randu. Dulu, seorang kakek tua bernama Suraji pernah mengaku melihat perempuan cantik di bawah pohon itu tengah menari di malam bulan purnama. Keesokan harinya, ia ditemukan gila, matanya kosong, mulutnya selalu menggumamkan kata, pengantin, pengantin. Tak ada yang percaya. Tapi sejak saat itu, tidak ada yang berani menebang pohon randu. Malam itu, Andra terus berjalan. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena jiwanya seperti ditarik. Dan saat ia sampai di bawah pohon itu, perempuan itu hilang. Digantikan oleh suara, seolah berasal dari dalam tanah. Kamu butuh uang, Andra? Ia membeku. Adikmu sekarat. Ibumu akan mati. Rumahmu akan dijual. Kau akan jadi bangkai miskin yang tak dikenal siapa-siapa. Tapi aku bisa menolong. Siapa kamu? Andra gemetar. Suara itu tertawa lembut. Aku bisa jadi kekasihmu, istrimu, ratumu. Tapi syaratnya satu, kamu harus menerima ikatan ini dengan sepenuh hati. Lalu, tanah di bawah pohon randu retak sedikit. Asap tipis keluar, seperti napas dari dunia lain. Dan dari balik kabut, muncullah sosok itu. Perempuan jelita. Kulitnya pucat bening seperti porselen. Matanya merah samar. Bibirnya tersenyum, tapi tak menyentuh kesan hangat. Aku namanya Mayasari.
Dan aku ingin menikah denganmu, Andra. Andra ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekik. Apa-apa ini? Aku ngelindur, gumamnya. Mayasari mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Andra. Aku jin. Tapi aku bukan jin biasa. Aku dari golongan Al-Kamar. Kami tak mengambil tumbal manusia, kami mengambil hati manusia. Jika kau benar-benar menikahiku, seluruh kerajaan gaibku akan tunduk padamu. Kekayaan, kejayaan, semua bisa jadi milikmu. Tapi cinta itu harus nyata, bukan palsu. Andra menatapnya. Pikirannya berputar. Gila. Ini gila. Tapi saat teringat wajah adiknya, tubuh kurus ibunya, utang piutang yang mencekik, ia bertanya. Bagaimana kalau aku bilang, iya? Mayasari tersenyum. Kabut mengental, lalu berubah jadi gaun putih tipis yang membungkus tubuhnya. Dari tanah muncul altar kayu berukir aneh. Lilin hitam menyala sendiri. Dan Andra mendapati dirinya berdiri di samping Mayasari, memegang cincin dari batu obsidian yang panas. Pernikahan kita hanya bisa disahkan jika kau bersumpah dengan darahmu sendiri. Pisau kecil muncul di tangannya. Mayasari memotong jari manis Andra. Darahnya menetes di tanah. Aneh, darah itu tidak menyerap, melainkan menyala merah, seperti bara api. Mulai malam ini, ucap Mayasari, kau adalah suamiku. Dan kerajaan bawah tanah akan mematuhi semua keinginanmu asal kau tetap mencintaiku. Dan seketika, Andra pingsan. Ia terbangun di kamarnya. Ibunya sudah duduk di dapur, terlihat lebih segar. Dina, adiknya, berlarian kecil di halaman. Tak ada batuk. Tak ada darah. Tak ada demam. Di meja kayu yang kemarin kosong, sekarang ada 10 ikat uang 100 ribuan. Andra gemetar. Ia menyentuh jari manisnya. Luka kecil berbentuk lingkaran masih ada di sana. Seolah, pernikahan semalam bukan mimpi. Dari balik jendela, ia mendengar bisikan halus. Suamiku, jangan lupakan aku. Hidup Andra berubah dalam semalam. Dari lelaki dusun miskin yang makan singkong rebus, kini ia bisa membeli beras, daging, bahkan obat untuk ibunya. Tak ada yang mempertanyakan dari mana uang itu berasal. Di Karangjati, selama orang tak mencuri dan tak mengganggu orang lain, urusan pribadi tak jadi bahan bicara. Tapi semua orang menyadari satu hal, Andra, yang biasanya muram dan kotor, kini rapi, tenang, dan tampak berbeda. Di balik ketenangannya, Andra menyimpan ketakutan. Ia telah menikahi makhluk yang bukan manusia. Pagi itu, ia kembali ke pohon randu. Tapi tidak ada kabut, tidak ada altar, tidak ada perempuan bergaun putih. Hanya tanah basah dan jejak-jejak kecil berbentuk lingkaran membekas samar di tanah. Namun saat malam tiba, kamar Andra berubah. Di dinding, muncul ukiran halus berwarna perak. Simbol tak dikenal yang hanya menyala saat lampu padam. Di cermin, bayangan Mayasari kadang muncul, senyumnya teduh, matanya dalam, seolah sedang memandangi suami yang dicintai. Andra, suara itu datang dari balik pikirannya. Kau bahagia? Andra menjawab dalam hati, aku takut. Tapi kau tak bisa mundur, suara itu menjawab lembut. Kita sudah satu. Satu tubuh. Satu darah. Cinta itu perjanjian. Malam itu, ia tidur tak nyenyak. Mimpi buruk datang silih berganti. Dalam mimpinya, ia berada di pelaminan yang terbuat dari batu. Para tamu bersorban hitam dan berjubah merah. Semua tanpa wajah. Mayasari duduk di sampingnya dengan gaun pengantin putih yang berlumur darah. Keesokan harinya, kejutan datang lagi.
seorang lelaki kota datang ke rumah Andra dengan mobil hitam mengilap. Mas Andra, saya Yusuf dari perusahaan pengembang properti. Kami dapat informasi tanah Mas sangat potensial buat pembangunan villa wisata. Kami mau beli 5 hektar, harga 10 kali lipat dari harga pasar. Andra bengong. Itu tanah warisan ayahnya yang bahkan tak laku dijual setahun lalu. Mas, kalau Mas setuju, kami langsung transfer. 10 miliar. Bersih. Andra menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Uang masuk 2 hari kemudian. Dan semuanya terasa seperti mimpi. Tapi malam itu, saat ia mandi, air bak berubah merah seperti darah. Dari cermin, Mayasari muncul. Wajahnya lebih pucat, matanya merah menyala. Andra, kau bahagia? Andra menunduk. Aku tak tahu. Mayasari menyentuh pipinya dari dalam cermin. Kau harus mencintaiku. Cinta bukan syarat tapi bahan bakar dari semua ini. Dan saat itu, Andra menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan sejak malam pernikahan gaib itu. Apa yang terjadi jika cintanya memudar? 3 hari setelah uang masuk, Andra mulai membangun rumah baru. Rumah kayu tua dihancurkan. Rumah batu 2 lantai mulai berdiri. Warga desa heran, tapi tak ada yang berani bertanya. Namun malam setelah pembangunan dimulai, seekor ayam jantan milik tetangga ditemukan mati, lehernya patah. Lalu, seekor kambing di ladang sebelah lenyap tanpa jejak. Dan yang paling mengerikan, seorang anak kecil desa tetangga mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang mengintip dari balik pohon randu. Andra mulai gelisah. Ia tak pernah meminta Mayasari melakukan apapun. Tapi malam itu, ia bermimpi duduk di ruang singgasana gelap. Mayasari berdiri di atas tahta batu hitam, memegang keris. Aku harus menjaga perjanjian ini, Andra. Kau memberiku cinta, aku memberi keamanan dan kekayaan. Tapi ada yang mencoba mengganggu ikatan kita. Mereka harus dibungkam. Siapa? Andra bertanya. Mayasari tersenyum. Yang meragukanmu, yang iri padamu, yang menyebarkan cerita bahwa kekayaanmu hasil pesugihan. Mereka tak perlu mati, cukup lenyap dari dunia manusia. Andra bangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak. Kepalanya berat. Dan di meja tidurnya, ada setangkai bunga Kamboja kering. Beberapa minggu berlalu. Rumah Andra hampir selesai. Ibunya kini sembuh total. Dina bahkan bisa masuk sekolah swasta di kota. Tapi Andra tak lagi sering keluar. Ia takut. Setiap malam, Mayasari muncul di mimpinya. Kadang dengan lembut, kadang dengan wajah penuh luka, memaksa, menuntut cinta. Kadang ia menangis, kadang tertawa seperti kesurupan. Andra mulai lelah. Ia merasa terkurung dalam sangkar emas. Satu malam, ia mencoba tidak tidur. Ia duduk di teras, membaca doa, menyalakan lampu terang. Tapi sekitar pukul 2 pagi, lampu padam tiba-tiba. Angin menderu kencang. Dan dari halaman belakang, suara nyanyian perempuan terdengar. Suamiku, suamiku, kenapa tak mencintaiku lagi? Andra bangkit, mendekati suara itu. Di balik kabut tipis, sosok Mayasari berdiri. Gaunnya robek, matanya penuh air mata hitam. Kau tidak mencintaiku lagi. Andra mundur. Mayasari, aku takut semua ini terlalu cepat. Mayasari meratap. Kalau cinta itu pudar, maka kekayaanmu akan membusuk. Dan orang-orang yang kau sayangi akan kubawa ke dunia bawah. Mulailah dari adikmu. Tidak. Andra menjerit. Mayasari tersenyum. Maka buktikan cintamu, kita tidur bersama malam ini. Di ranjang dunia gaib. Langit malam itu pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Kabut menyelimuti seisi desa Karangjati, menelusup ke sela-sela genteng rumah, merembes seperti uap dingin ke kulit.
Andra duduk terpaku di kasurnya, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar memanggil nama Tuhan yang terasa jauh. Namun dari sudut kamar yang temaram, kabut mulai berputar pelan, membentuk pusaran yang membesar seperti lubang. Dari sana, Mayasari muncul. Wajahnya pucat seperti bulan mati, tapi indah. Terlalu indah untuk dimiliki manusia. Sudah waktunya, bisiknya. Andra mencoba mundur, tapi tubuhnya berat. Mayasari mendekat, memeluknya, dan seketika dunia nyata runtuh. Lantainya seperti lenyap, dinding menghilang, dan Andra merasa dirinya ditarik ke dalam pusaran waktu. Ia terjatuh ke tempat yang tak bisa ia jelaskan. Saat Andra membuka mata, ia berada di ruangan batu besar yang berkilau keperakan. Pilar-pilar tinggi menjulang, dihiasi ukiran makhluk aneh, setengah manusia, setengah ular, dengan mata bersinar merah. Langit-langitnya seperti langit malam, tapi tak ada bintang. Hanya lingkaran bulan hitam menggantung diam. Aroma dupa dan tanah basah menusuk hidung. Dan di tengah ruangan, ada ranjang dari batu hitam, bertabur bunga putih yang tampak membusuk perlahan. Mayasari berdiri di depan cermin besar. Gaunnya berubah. Bukan lagi putih suci, melainkan merah darah, berlapis emas, terbuka di pundak dan mengalir ke lantai. Kau suamiku, Andra, suaranya menggema, dan malam ini, kau milikku sepenuhnya. Andra mencoba bicara, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya bisa menatap. Mayasari mendekat. Jemarinya dingin menyentuh dada Andra. Dalam sekejap, pakaian Andra hilang, tubuhnya membeku dalam keheningan mistis. Tapi tak ada nafsu. Yang ada hanya rasa, hampa. Seperti tubuhnya dikuasai, dijadikan wadah. Mayasari mencium keningnya. Dan saat itu, Andra melihat bayangan singkat. Wajah ibunya menangis, Dina menggigil, rumahnya terbakar. Kau akan mendapat semua kekayaan dunia, Andra. Tapi cintamu adalah harga dari semuanya. Sekali saja kau menyentuh perempuan manusia dengan nafsu, tubuhmu akan hancur. Sekali saja hatimu menginginkan selain aku, maka keluargamu akan kubakar hidup-hidup. Tangannya menyentuh dada Andra. Bekas luka cincin dari perjanjian pertama terbuka lagi. Darah menetes, tapi kali ini warnanya bukan merah, melainkan kehitaman, mengalir lambat ke bunga-bunga yang membusuk. Ini maharnya, Andra. Darah pengikatan cinta. Aku sudah memberimu kekuasaan. Sekarang kau harus memberiku keabadian. Andra terbangun dengan tubuh lemas. Nafasnya terengah, tubuhnya dingin. Di dadanya ada bekas merah menyerupai bunga dengan 5 kelopak. Ia menutupinya cepat-cepat. Tapi sesuatu aneh terjadi. Sejak malam itu, semua wanita yang berbicara dengan Andra, baik kasir minimarket, tetangga, bahkan perawat klinik, mengalami mimpi buruk. Mereka melihat wanita bergaun merah menjerat mereka dalam tidur. Desas-desus mulai menyebar. Konon, wanita itu marah jika ada yang mendekati suaminya. Dalam waktu seminggu, 2 gadis desa menghilang. Satu ditemukan pingsan di pinggir sungai, tubuhnya membiru, rambutnya rontok. Satunya lagi, tidak pernah ditemukan. Andra panik. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Ia pergi ke seorang kiai tua di luar desa. Seseorang yang dulu terkenal menolak membantu siapapun yang terlibat pesugihan. Tapi saat ia mengutarakan isi hatinya, kiai itu menatapnya dalam-dalam. Kamu bukan pakai pesugihan biasa, Le. Kamu bukan bikin perjanjian sama jin budak tapi sama jin keturunan. Jin darah biru. Andra mengangguk pelan. Saya sudah menikah dengannya. Kiai itu menunduk. Berarti hidupmu sudah bukan milikmu. Kau bukan hanya suaminya.
Kau bagian dari kerajaannya. Dan jika kau mencoba kabur, bukan hanya kau yang mati. Dunia ini bisa runtuh perlahan. Sejak malam pengantin gaib itu, kehidupan Andra perlahan berubah menjadi labirin kegilaan. Ia tak bisa tidur dengan tenang, tak bisa makan dengan nyaman. Setiap kali ia mencicipi makanan, akan muncul wajah Mayasari di benaknya, menyeringai, menatapnya seolah berkata, "Segala kenikmatan itu dariku, jangan kau lupakan." Dan malam itu, korban pertama jatuh. Warga Karangjati gempar. Leli, gadis manis tetangga Andra, ditemukan mati tergantung di dapur rumahnya. Lidahnya menjulur, matanya melotot menghadap jendela rumah Andra. Yang membuat semua merinding. Di lantai, tergura tulisan aneh dengan darah ayam. Polisi datang, tapi tak menemukan tanda kekerasan. Kesimpulan mereka, bunuh diri karena tekanan mental. Namun warga tahu, Leli bukan tipe gadis seperti itu. Ia ceria, calon bidan, dan seminggu sebelumnya, ia sempat terlihat berbicara dengan Andra di warung. Andra sendiri terpukul. Ia tak ingin orang lain celaka. Tapi malam itu, saat ia duduk sendiri di ruang tamunya yang baru, lampu padam lagi. Kabut menyusup dari sela jendela. Mayasari muncul dari balik cermin ruang tengah. Wajahnya seperti biasa, cantik dan pucat, tapi kali ini senyumnya dingin. "Aku hanya menjaga apa yang jadi milikku." Andra marah, berdiri menatapnya. "Kau membunuh Leli? Dia menginginkanmu. Dia cuma ngobrol biasa." Mayasari mendekat, bibirnya nyaris menempel di wajah Andra. "Tak ada yang boleh menatapmu terlalu lama. Tak ada yang boleh memikirkanmu lebih dari aku. Cintaku bukan permainan." Andra mundur, terengah. Tapi suara Mayasari bergema. "Kau milikku, Andra. Dan aku adalah ratumu." Andra mulai goyah. Ia merasa seperti tawanan dalam tubuh sendiri. Ia mencintai adiknya, menyayangi ibunya, ingin kehidupan normal. Tapi kehadiran Mayasari menelan segalanya. Suatu malam, ia mencoba tidur di luar rumah, di musola kecil dekat pemakaman. Tapi saat tengah malam, seekor ular hijau menyusup ke dalam sarungnya, melilit kakinya tanpa menggigit. Ia panik, berteriak. Saat lampu dinyalakan, tak ada ular, hanya bekas sisik di lantai. Dan, secari kain putih terlipat rapi di atas sajadahnya. Di tengah kain itu, sehelai rambut panjang berwarna merah darah. Andra kembali ke rumah. Ia duduk di kamarnya, membuka lemari tua warisan ayahnya. Di dalamnya, sebuah buku lusuh dengan sampul hitam. Bukan buku biasa, melainkan buku perjanjian darah yang muncul entah dari mana. Di halamannya, tertulis nama. Mayasari binti Zafran, darah perak kerajaan malam. Ia membaca satu demi satu halaman, dan jantungnya nyaris berhenti. Di antara kalimat-kalimat tak dikenal, ada bagian yang bisa ia pahami. Jika suami manusia melanggar ikatan, maka 3 tumbal akan diambil. Darah cinta, orang terdekat, darah muda, keturunan atau anak, dan darah langit, penghuni suci. Andra memejamkan mata. Ia tahu, Leli mungkin baru awalnya. Dan benar saja, keesokan paginya, ibunya demam tinggi. Tak bisa bicara. Matanya kosong. Dokter bilang tubuhnya normal, tapi jiwanya seperti ditarik dari tubuhnya. Andra menangis di pinggir ranjang. "Ibu, maafkan aku." Di luar jendela, bayangan Mayasari menari di bawah pohon, menyanyikan lagu Jawa pelan-pelan. "Sing janji tresno, ojo lali. Sing wes dadi bojomu, ojo ngingkari." Andra kembali menemui Kiai Harun. Tapi kali ini, ia membawa buku itu. Kiai Harun menatap halaman-halaman buku dengan napas berat.
Ini bukan jin sembarangan. Ini jin darah biru, keturunan Raja Alam Halus. Mereka tak bisa diusir, tak bisa dimusnahkan. Mereka cuma bisa ditinggalkan dengan tumbal pengganti yang sepadan. Andra menatapnya. Maksudnya? Kalau kau ingin lepas, harus ada yang menikahi dia menggantikanmu. Atau kau harus menyerahkan darah keturunanmu. Andra tersentak. Dina? Kiai mengangguk. Jika dia belum diambil, cepat jauhkan dia. Tapi ingat, kau tak akan pernah bisa lari dari cinta makhluk sepertinya. Selama kau masih mengingatnya, kau akan terus terikat. Hujan deras mengguyur Karangjati sore itu. Petir membelah langit, seakan langit sendiri tak sudi menyimpan rahasia yang tersembunyi di balik desa tua itu. Andra menatap jendela dari balik tirai, matanya tak berkedip menatap genangan air yang mulai merangkak ke ambang teras. Sudah 5 hari ibunya hanya terbaring. Dokter bilang ini psikosomatis, tapi Andra tahu lebih dari itu. Ini kutukan. Dan semakin lama mereka tinggal di rumah itu, semakin dekat maut menjelma. Ia sudah membuat rencana. Malam ini, setelah tengah malam, ia akan membawa Dina dan ibunya keluar dari desa. Ia telah menyewa mobil dari kota, diam-diam mengatur semuanya melalui ponsel lain yang tak pernah ia pakai di rumah. Namun, saat malam mulai turun, sesuatu yang ganjil terjadi. Pukul 11 malam, saat Andra sedang membereskan tas dan memasukkan obat-obatan untuk ibunya, terdengar suara retakan dari kamar belakang. Ia berlari, membuka pintu perlahan. Cermin besar peninggalan almarhum ayahnya, yang tak pernah disentuh siapapun sejak dulu, retak di tengah. Dari balik retakan itu, asap tipis merembes keluar, lalu terbentuklah wajah. Wajah Mayasari. Namun kali ini bukan wajahnya yang tenang dan menggoda, melainkan wajah penuh amarah. Mata merah menyala, bibirnya memanjang seperti ular. Rambutnya mengepul seperti api. Kemana kau akan membawa mereka, Andra? Andra menggertakkan gigi. Menjauh darimu. Tiba-tiba, cermin itu meledak. Pecahan kaca beterbangan, menghujam dinding dan pintu. Tapi ajaibnya, tak satu pun mengenai tubuh Andra. Ia mendekap Dina yang berlari panik dari kamar, sambil menahan tangis. Ia sudah tahu, Mas, bisik Dina. Ia sudah ada di mimpi ibu semalam. Dia bilang, ibu akan dibakar. Andra menarik nafas dalam-dalam. Kita tetap pergi. Tepat pukul 2 dini hari, mobil datang. Supirnya pria tua, tampak tak banyak bicara, hanya menyalakan mesin dan mengangguk. Andra mengangkat tubuh ibunya dengan selimut tebal, sementara Dina membawa 2 tas ransel. Begitu roda mobil melewati gerbang desa, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Jangan lihat ke belakang, bisik Andra ke adiknya. Tapi di spion, ia sempat melihat sekelebat bayangan berdiri di jalan. Mayasari, bergaul merah darah, berdiri diam. Senyumnya mengoyak hati. Mobil melaju. Tapi saat mereka melewati hutan kecil di pinggir desa, mesin mendadak mati. Lampu padam. Pintu mobil terkunci otomatis. Supir menatap Andra dengan tatapan kosong. Aku sudah bilang tak bisa lari. Andra panik. Ia mengguncang pintu, menendang jendela. Dina menjerit. Lalu tubuh supir itu meleleh perlahan, seperti lilin yang dibakar dari dalam. Dari dalam daging yang meleleh itu, muncul ular besar, tubuhnya bersisik perak. Andra menjerit, mengambil kunci ban, memecahkan jendela samping, dan menarik Dina serta ibunya keluar. Mereka berlari ke arah jalan setapak. Di belakang, mobil terbakar. Tapi api itu tidak oranye, melainkan biru. Api jin.
Saat mereka sampai di rumah warga di desa tetangga, Andra mengetuk pintu keras-keras. Seorang bapak tua membukakan pintu, terkejut melihat dua anak muda yang basah kuyup dan seorang wanita tua yang tak sadarkan diri. Tapi saat Andra menoleh, ibunya sudah tak ada. Ia menatap sekeliling. Tak ada jejak. Tak ada suara. Bahkan rumput tempat ibunya duduk tadi sudah rata, seperti tak pernah diduduki siapapun. Dina terisak. Ibu hilang, Mas. Ibu diambil. Andra ambruk di tangga rumah itu. Tubuhnya gemetar. Dan di kejauhan, terdengar suara gamelan halus, suara yang tak semestinya ada di malam hujan seperti ini. Malam itu, Andra tertidur di ruang tamu rumah warga tersebut. Dan dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di taman bunga putih. Wajahnya tenang, tapi matanya berlinang. Andra, jangan tangisi ibu. Yang kau lawan bukan hanya satu makhluk, tapi seluruh kerajaan. Yang bisa menyelamatkanmu bukan kekuatan, tapi kesediaanmu untuk kehilangan. Rela. Bukan melawan. Andra menangis dalam mimpi itu. Aku ingin ibu kembali, aku akan tukar nyawaku. Ibunya menggeleng. Bukan begitu caranya. Tiba-tiba bayangan Mayasari muncul di belakang sang ibu, berdiri diam. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Andra, dan menghilang bersama ibunya dalam asap pekat. Udara Karangjati tak lagi terasa sama. Begitu Andra dan Dina kembali ke desa, mereka disambut keheningan yang menusuk. Tak ada suara ayam, tak ada suara anak-anak bermain. Bahkan dedaunan pun seperti enggan bergerak. Langit murung, awan hitam menggantung, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan jatuh dari langit. Andra merasa ada mata yang terus mengawasinya, dari bayang-bayang pohon, dari sudut rumah-rumah yang tertutup rapat. Ia tahu, Mayasari sudah tak lagi di alam cermin. Ia sudah menjejak dunia nyata. Pagi itu, Kiai Harun datang ke rumah Andra. Wajahnya muram. Aku mencium bau belerang semalam. Pohon beringin di halaman masjid terbakar sendiri. Tak ada yang melihat siapa pelakunya. Tapi kami tahu. Mayasari sudah menembus batas. Kiai Harun menyerahkan selembar kain putih dengan simbol-simbol Arab gundul, ditulis dengan darah ayam jago. Ini bukan untuk mengusirnya, tapi untuk menahan langkahnya sejenak. Dia bukan jin biasa, Andra. Dia putri kerajaan jin darah perak. Kedatangannya ke dunia nyata artinya, perjanjianmu telah menyatu dengan tanah, bukan hanya tubuh. Andra menggenggam kain itu erat. Apa aku bisa mengusirnya? Tidak, tapi kau bisa membawanya pulang, ke asalnya. Tapi syaratnya, kau harus masuk ke dunia mereka. Andra membeku. Hari itu, kabar duka kembali datang. Pak Mulyono, tetangga sebelah rumah, ditemukan meninggal dengan tubuh hangus, seolah terbakar dari dalam. Anehnya, rumahnya utuh. Tak ada api, tak ada asap. Yang ditemukan hanya secarik surat di meja makan bertuliskan, "Jangan ganggu pengantin gaib." Desa mulai resah. Isu mistis menyebar seperti wabah. Banyak yang mulai mengaitkan kematian-kematian itu dengan Andra. Ada bisik-bisik tak nyaman di warung, dan beberapa orang mulai menjauh saat ia lewat. Tapi yang paling menyayat hati, anak kecil di dekat musola berkata lantang sambil menunjuk ke arah rumah Andra. Itu rumah jin, ibuku bilang jangan lewat sana. Suatu malam, Andra terbangun mendengar suara bisikan dari kamar adiknya. Pelan. Lembut. Tapi asing. Ia mengintip dari celah pintu dan menemukan Dina duduk di depan cermin, mengenakan gaun merah tua. Matanya kosong. Di belakangnya, bayangan Mayasari menari pelan, memeluk pundak Dina seperti kakak menyayangi adik. Dia akan menjadi milikku juga, Andra.
Adikmu cantik, muda, darahnya segar. Kalau kau tak setia, aku punya pengganti. Andra menerobos masuk, menarik Dina dari kursi dan memeluknya erat. Mata Dina berkedip-kedip bingung, seolah baru sadar dari hipnotis. Tapi cermin itu kini retak di 7 titik, seperti tanda kehadiran Mayasari yang tak bisa ditarik kembali. Tak punya pilihan lain, Andra pergi ke kaki Gunung Lawu, ke sebuah padepokan tua yang disebut-sebut sebagai tempat bertapa para ulama tua dan penjaga gerbang alam jin. Ia membawa buku perjanjian berdarah itu, serta segenggam rambut Mayasari yang ia ambil diam-diam dari cermin. Di sana, ia bertemu Eyang Wasito, seorang tua renta dengan tatapan yang mampu membuat jantung berhenti sejenak. Eyang Wasito membaca buku itu pelan-pelan. Lalu ia berkata, "Jin darah perak hanya bisa ditarik kembali ke asal jika suaminya menyerahkan tubuh dan jiwanya dalam ritual pemisahan. Tapi tak semua manusia sanggup melewatinya. Kau harus masuk ke keraton jin, menjemputnya, lalu menolak cintanya di hadapannya sendiri." Andra menatapnya bingung. Bagaimana caranya menolak cinta makhluk yang sudah menyatu dengan tubuhku? Eyang tersenyum tipis. Dengan menunjukkan cinta yang lebih besar, bukan kepada dia, tapi kepada manusia. Eyang Wasito menyayat telapak tangan Andra, meneteskan darah ke dalam kendi batu tua. Lalu ia memejamkan mata, membaca mantra dalam bahasa kuno. Angin berdesir. Hawa panas menyeruak dari tanah. Dan perlahan retakan tanah terbuka di kaki padepokan. "Masuklah," kata Eyang Wasito. "Tapi ingat, kau hanya punya 3 pertanyaan untuk dia. Jika kau gagal, kau akan menjadi pengantin abadi di kerajaan bawah tanah. Jika kau berhasil, kau bisa memutus perjanjian itu tapi dengan harga yang tidak murah." Andra menatap lubang itu. Di dalamnya, hanya kegelapan. Lalu ia melangkah masuk. Langkah Andra terasa berat saat menuruni lorong batu yang licin dan gelap. Dinding-dindingnya lembab, penuh ukiran tak dikenal yang tampak hidup, bergerak pelan seperti bernapas. Udara semakin panas dan berbau besi, seperti darah segar yang baru mengucur. Suara bisikan menggema dari segala arah, memanggil-manggil namanya dengan nada menggoda dan menyiksa. "Andra suamiku. Kau kembali. Kita belum selesai." Cahaya merah perlahan menyala dari ujung lorong. Andra melangkah maju, hingga ia tiba di gerbang raksasa berukir wajah ratu bersayap, mata patung itu menangis darah. Saat Andra menyentuh pintu itu, gerbang terbuka dengan suara erangan batu yang berat. Dan di baliknya, keraton jin terbentang megah. Pilar-pilar tinggi terbuat dari tulang berlapis emas. Langit-langitnya gelap namun dihiasi bintang menyala. Lantai istana berupa cermin air, membuat siapapun seperti berjalan di atas bayangan mereka sendiri. Mayasari duduk di singgasana merah darah, mengenakan mahkota dari api. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, dan matanya bukan lagi hitam, melainkan putih sepenuhnya. Saat melihat Andra, ia tersenyum. "Kau datang, suamiku." Andra menunduk, bukan karena hormat, tapi karena takut jika menatap terlalu lama, ia akan kehilangan akal sehat. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini." Mayasari turun perlahan dari singgasana, langkahnya seakan melayang. "Tak semudah itu. Aku telah memberimu keberuntungan, kemewahan, dan cinta. Sekarang kau ingin pergi?" Andra teringat pesan Eyang Wasito, 3 pertanyaan. Gunakan dengan bijak. Hanya 3. Setelah itu, dia akan menunjukkan wujud aslinya, dan keputusan akan ditentukan oleh hatimu, bukan otakmu. Andra menarik napas. Pertanyaan pertama. "Mayasari, apakah kau benar-benar mencintaiku sebagai manusia, atau hanya sebagai pemilik tubuh yang kau incar?" Mayasari tersenyum,
tapi matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu, karena tubuhmu menampung bagian dari dunia kami yang hilang. Kau bukan hanya manusia bagiku, tapi jembatan ke kebebasan. Pertanyaan kedua. Jika aku mati sekarang, apakah kau akan membiarkan adikku dan ibuku bebas dari gangguanmu? Mayasari tampak marah, tapi menjawab pelan. Ya. Karena tumbal utamaku adalah kau. Tanpa kau, mereka bukan siapa-siapa dalam perjanjianku. Pertanyaan ketiga. Jika aku bisa menunjukkan cinta yang lebih besar, apakah kau bersedia kembali ke dunia asalmu dan mengakhiri perjanjian ini? Hening. Mayasari menatap Andra lama. Tunjukkan padaku dan aku akan menuruti kehendakmu. Mayasari mengangkat tangan. Dunia bergetar. Ia mulai berubah. Tubuhnya melar, membesar. Sayapnya membentang, matanya berkilat seperti kristal darah. Suaranya menjadi gema yang menggema di kepala Andra, menusuk hingga ke tulang. Katakan padaku, Andra, kau mencintaiku atau tidak? Andra menggenggam liontin kecil milik ibunya, yang ia bawa sejak kecil. Ia mengangkat liontin itu tinggi-tinggi. Aku mencintai ibuku, adikku, dan dunia manusia yang penuh luka tapi nyata. Kau memberiku segalanya, tapi dengan darah. Aku menolak cinta yang lahir dari paksaan. Api meledak di sekeliling Mayasari. Ia menjerit, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Kau memilih mereka daripada keabadian bersamaku? Andra berteriak. Cinta yang benar tak memaksa. Kau harus kembali, Mayasari. Untuk membebaskan diri dari ikatan, Andra menusukkan pisau keramat pemberian Eyang Wasito ke telapak tangannya, meneteskan darah ke tanah istana. Darah ini bukan milik jin. Ini darah manusia yang mencintai dengan rela. Tanah bergetar. Mayasari mulai memudar. Ia menangis, tubuhnya kembali ke wujud perempuan biasa, mengenakan gaun merah seperti malam pertama mereka bertemu. Ia menatap Andra sekali lagi. Kalau ada kehidupan kedua, mungkin aku akan menjadi manusia, dan mencintaimu dengan cara yang benar. Dan dengan satu hembusan angin, ia lenyap. Saat Andra membuka matanya, ia sudah berada di padepokan. Tubuhnya lemah. Di sampingnya, Dina memegangi tangannya, menangis. Di dekat jendela, ibunya duduk sadar. Mereka memeluk dalam diam. Air mata tak berhenti mengalir. Tak ada lagi cermin yang retak. Tak ada lagi suara gamelan di malam hari. Rumah mereka kembali seperti rumah biasa. Tapi Andra tahu, kenangan itu takkan pernah benar-benar pergi. Hujan turun deras di Karangjati malam itu, seperti membasuh luka-luka yang sudah lama menganga. Desa mulai tenang. Orang-orang yang dulu mencurigai Andra, kini mulai kembali menyapa, meski masih dengan canggung. Tak ada lagi bisikan dari balik pohon. Tak ada suara gamelan dari dalam kaca. Dan yang terpenting, tidak ada kematian aneh sejak Andra pulang dari Gunung Lawu. Namun, kedamaian tak pernah benar-benar abadi di desa yang pernah disentuh dunia gaib. 3 hari setelah Andra kembali, seorang bocah bernama Ardi menemukan sebuah cermin kecil berbentuk oval, bingkainya dari logam merah tua. Ia menemukannya tersangkut di ranting pohon mati dekat sungai. Bagus banget, kayak punya putri, katanya sambil tersenyum polos. Cermin itu ia bawa pulang ke rumah. Malamnya, ibunya mendengar Ardi berbicara sendiri di dalam kamar. Tertawa pelan, lalu menangis. Saat dibuka, Ardi sedang memandangi cermin, dan di permukaannya, terlihat sosok perempuan bergaun merah berdiri di belakangnya. Andra merasakan firasat tak enak. Ia bermimpi lagi tentang Mayasari. Tapi kali ini berbeda. Mayasari tampak lemah. Gaunnya compang-camping. Sayapnya robek. Ia berkata,
Seseorang membangunkanku dari tidur. Tapi aku tak bisa bertahan di dunia ini tanpa ikatan. Aku bukan kutukanmu lagi, Andra. Tapi jika cerminku berada di tangan manusia lain, aku bisa menjadi kutukan bagi mereka. Andra terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya, ia mendengar kabar bahwa Ardi jatuh dari tangga dan koma. Dan bahwa anak itu baru saja menemukan cermin di sungai. Andra bergegas ke rumah Ardi. Saat ia tiba, rumah itu kosong. Ayah Ardi sudah membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi di kamar, Andra menemukan cermin itu, masih utuh, tergeletak di bawah ranjang. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menghancurkan cermin itu di tempat perjanjian pertama kali dilakukan, di balik bukit batu karang, tempat Mayasari pertama kali muncul. Dengan ditemani Dina dan Kiai Harun, Andra membawa cermin itu ke sana. Mereka berdoa panjang, lalu Andra meletakkan cermin di atas tanah. Namun, sebelum ia bisa menghancurkannya, suara Mayasari terdengar untuk terakhir kalinya. Aku tak ingin menyakiti siapapun lagi. Tapi aku juga tak ingin dilupakan. Andra meneteskan air mata. Ia mengelus permukaan cermin. Aku takkan lupa padamu, Mayasari. Tapi kau harus kembali ke tempatmu. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai kenangan. Lalu, dengan palu besi pemberian Eyang Wasito, Andra menghantam cermin itu. Sekali. Dua kali. Hingga retakannya membentuk jaring-jaring cahaya. Dan dalam sekejap, cermin itu meledak menjadi kabut merah yang menghilang ke langit. Mayasari tak lagi ada. Epilog. Setahun berlalu. Andra kini membuka bengkel kecil di pinggir jalan. Dina kuliah di kota, dan ibunya sudah sehat. Hidup mereka perlahan normal. Namun, di ruang tengah rumah, masih tergantung lukisan pemandangan Gunung Lawu. Setiap malam Jumat, Andra menyalakan lilin kecil di bawah lukisan itu. Bukan untuk memanggil, tapi untuk mengingat. Bagi Andra, Mayasari bukan hanya jin yang menuntut tumbal, tapi juga cinta yang tak bisa dimiliki. Cinta yang mengajarkannya untuk memilih antara keinginan dan keikhlasan. Tamat.